ditangkap polisi, pasti benjol. Ah, itu kan dulu, Klis. Sekarang gue berani jamin. Jamin apaan? Gue jamin nggak sukses. Gue jamin sukses. Gue tanggung jawab kalau nggak berhasil. Maksud lo, kalau ada masalah, lo mau ganti rugi? Bukan, Klis. Gue tanggung jawab. Lo yang tanggung, gue yang jawab. Sorry ya, Mon. Kali ini, gue nggak ikut. Ternyata tukang ojek. Ini kan namanya jasa juga, Yang. Oke sayang lagi. Amit-amit deh. Udah jelek. Tipu lagi. Kenapa mau ditipu? Udahlah bang. Banyak alasan. Mulai detik ini hubungan kita putus. Kasih kesempatan abang jelasin dulu dong, Yang. Mau kesempatan apa lagi sih bang? Udah jelas-jelas abang tukang ojek. Kalau Rani mendengarkan penjelasan dari abang, sama aja Rani memberikan kesempatan abang untuk nipu Rani lebih aus lagi. Terus, abang harus gimana dong? Gini aja. Rani mau balik lagi dengan abang. Tapi kalau abang sudah jadi pengusaha. Dan satu lagi, kalau abang setiap jemput Rani harus pakai mobil, bukannya pakai motor kayak gini bang. Jelas? Dasar matre. Cewek bensin. Gila lo, Mon, ya? Lu tuh yang gila. Lo jalan lihat-lihat dong. Nah, lu jalan lihat-lihat nggak? Nah, lo punya mata nggak sih? Lu punya mata nggak? Kenapa sih lo, Mon? Keselin gua aja? Ya, gua lagi kesel. Ya kesel aja. Ngapain ngajak-ngajak kalau kesel? Biar lu ngerasain, Del. Gimana kalau gue lagi kesel? Kesel ngajak-ngajak. Lo kesel aja sendiri sama keluarga lo yang metal-metal itu. Keluarga gue kan jauh, Del. Kalau deket ya gue ajak. Lagian lo cuma enak doang, Del. Lo kan teman gue. Enak sama gak enak harusnya sama-sama, Del. Katanya setia kawan. Oh iya ya. Emang sebenarnya ada masalah apaan sih lo, Mon? Gue baru putusin sama cewek gue, Del. Mon, gue kirain ada apaan. Kan bukan baru pertama kali lo diputusin cewek. Kenapa kesel sih? Iya, gue tahu, Del. Gue bukan pertama kali ini diputusin sama cewek. Tapi alasan dia mutusin gue itu yang bikin gue sakit hati. Masa cuma gara-gara tukang ojek gue diputusin? Ya lo masih cinta gak? Ya masih. Dia masih cinta gak? Ya masih juga. Tapi dia bilang dia mau balik lagi sama gue kalau gue udah jadi pengusaha. Oh, gitu ya. Lo ada ide nggak, Del? Supaya gue bisa balik lagi sama cewek gue. Ya gampang, Mon. Lo harus jadi pengusaha. Kan lo yang bilang sendiri. Itu gue udah tahu. Ya makanya, Mon. Pikiran tuh jangan cetek, jangan sempit. Lo kan bisa naik motor. Bisa. Naik sepeda bisa nggak? Ya apalagi. Ya lo jadi tukang somai, kek. Jadi tukang ojek aja pakai motor diputusin. Apalagi jadi tukang somai. Bau panci, isi ada kentang, kol, tahu. Lo pedes nggak? Gue bikinin sekalian nih. Lo udah beladenin curhat malah bercanda. Lo ngasih alasan lu bercanda. Ya udah lo jadi pengusaha ojek aja. Mau jadi pengusaha ojek kan butuh modal, Del. Gue aja makan susah. Lo salah lagi, Mo. Pengusaha ojek itu butuh motor, bukan butuh modal. Ya motor belinya pakai apaan? Pakai uang. Makanya lo pikir pakai otak, jangan pakai dengkul. Banyak jalan menuju Roma, Mon. Emang naik ojek bisa sampai ke Roma, Del? Ya bisa, Mon. Bisa sampai rumah sakit kalau lo nggak hati-hati. Rumah sakit apa, Del? Ya tergantung lo kecelakaannya di mana. Jadi ngomongin kecelakaan. Kagak ngerti orang diterima curhat lo, Mon, ya? Tumben hari ini adem banget. Nggak panas. Nggak kayak biasanya. Ya elah, Klis. Ngomong sendirian. Kayak orang stres lo, Klis. Iya, Mon. Hari ini gue lagi seneng, Mon. Nggak panas. Tumben nih adem, Mon. Ya terang aja nggak panas. Namanya juga nunggu di bawah pohon. Ya adem, Klis. Kalau lo nunggu di gurun, itu baru panas. Iya ya, Mon. Gue nggak kebayangin kalau gue disuruh jaga di gurun bisa hitam kali ya, Mon. Ada aja lo. Gurun mau dijagain. Mau jagain onta.
Baru sadar gue. Selamat ya, Klis. Ternyata lu anggota DPR. DPR apaan? Ngaco lo, Mon, ah. Ini di bawah pohon rindang. Emangnya gue Doruwo apa? Lu bukan genderuwo, tapi lu kuntilanak lalakina. Terus nih, gue lagi mau buka usaha lagi. Lu jadi investornya ya? Yang udah-udah aja. Modal gue bablas, Mon. Enggak, Mon, ah. Rugi gue nanti. Kali ini enggak. Pasti berhasil, Chris. Dari dulu juga omongan lo muluk-muluk, Mon. Tapi endingnya kayak film komedi aja. Kalau nggak ditangkap polisi, pasti benjol. Ah, itu kan dulu, Chris. Sekarang gue berani jamin. Jamin apaan? Gue jamin nggak sukses. Gue jamin sukses. Gue tanggung jawab kalau nggak berhasil. Maksud lo, kalau ada masalah, lo mau ganti rugi? Bukan, Chris. Gue tanggung jawab. Lo yang tanggung, gue yang jawab. Sorry ya, Mon. Kali ini gue nggak ikut-ikutan. Awas lo kalau nanti gue berhasil. Mau mangkal di mana aja, gue gusur lo. Terus 200, 300. Masih kurang banyak nih. Gimana ya caranya cari tambahan lagi? Wah, uang kamu banyak banget. Cuma sedikit, Tante. Ya banyak lah, Mon. Daripada Abdel tuh nggak punya tabungan sedikit pun. Abdel tuh tabungnya di perut. Makanya perut Abdel buncit, kan? Tante bisa aja bikin temen jadi geli. Sebenarnya Tante tuh lagi bingung, Mon. Bingung kenapa, Tante? Tante kan punya deposito di bank. Uangnya pengen Tante puterin lagi. Tapi gimana caranya ya, Mon? Gitu aja kok bingung sih, Tante. Nih, temen kasih contoh. Uang Tante masukin ke dalam kantong plastik. Terus Tante puter-puter ya di atas kepala Tante. Oh, itu maksudnya. Kebetulan, Tante. Temon lagi cari investor untuk buka usaha. Usaha apa tuh, Mon? Usaha di bidang perhubungan darat dan transportasi, alias ojek motor. Terima kasih, Tante. Akhirnya Tante mau juga jadi investor Temon. Loh, siapa yang mau jadi investor kamu, Mon? Tadi Tante bilang, Kan cuma bilang bagus aja, Mon. Tante, sekali-sekali kek bantuin Temon. Temon jamin pasti untung besar, Tante. Oke deh, Mon. Dari jauh gue dengerin ngomong sepotang, sepotong, sepotang, sepotong. Spotaker. Spotaker? Apaan sih, Bang? Sepotong tai kering. Bang Temon. Temen lagi susah, bukannya dihibur, malah diledekin. Hidup itu harus dinikmati, Wan. Jangan dibikin susah. Hidup aja udah susah. Dibikin susah. Jadi susah. Mana mau dinikmatin, Bang Temon? Sekarang coba bayangin. Anak banyak, sakit semua. Kontrakan belum bayar. Tuh rumah, atap udah pada bocor semua. Mana istri lagi hamil tua. Setoran motor belum dapat juga. Sewa juga nggak ada. Kenapa nggak mati aja lu, Wan? Kayaknya kriteria untuk orang menderita udah lengkap, Tuan. Ya, habis gimana lagi, Bang Temon? Udah nasib gue kali, Bang. Lagian, buat hidup lu aja, lu masih susah. Tanggungan lu pakai banyak. Ya, tadinya sih gue pikir, Bang, kalau punya banyak anak, bakalan punya banyak rezeki juga. Malah jadi begini. Banyak anak, banyak rezeki, itu buat orang duluan. Soalnya, banyak anak, banyak subsidi. Nah, kalau sekarang, banyak anak, banyak korupsi. Udah, lo mau mengubah nasib lo? Kerja apaan, Bang Temon?
Gue mau buka usaha di bidang transportasi. Gue mau jadi juragan ojek. Mang Bang Temon punya modal. Lu gak usah ngomongin modal.